tunggu sebentar. Hentikan apa yang sedang kamu lakukan dan dengarkan dengan sangat hati-hati karena malaikat penjagamu mencoba memberitahumu sesuatu yang sangat penting tentang orang yang terus kamu pikirkan itu. Setiap kali ia menatapmu, ada sesuatu yang terjadi dalam dimensi spiritual yang tidak bisa kamu lihat dengan mata fisikmu. Dan hari ini akhirnya kamu akan memahami mengapa hatimu terasa begitu berat setiap kali namanya muncul dalam pikiranmu. Kamu merasakan sesuatu yang aneh, bukan? Setiap kali kalian berdua berada di ruangan yang sama, ada getaran yang tidak bisa dijelaskan. Napasmu berubah. Detak jantungmu tidak teratur. Dan yang paling mengerikan adalah kamu merasa tersedot ke dalam pusaran energi yang menguras kekuatanmu secara perlahan tapi pasti. Ini bukan hayalanmu. Ini bukan hanya perasaan biasa. Para malaikat sudah mencoba memperingatkanmu berkali-kali melalui mimpi-mimpi aneh, melalui perasaan cemas yang tiba-tiba muncul di tengah malam, melalui getaran di dadamu yang terasa seperti ada yang menekan. Dengarkan baik-baik sekarang karena waktu terus berjalan dan semakin lama kamu mengabaikan tanda-tanda ini, semakin dalam lukamu akan tertanam dalam jiwamu. Orang ini membawa energi yang sangat kompleks ke dalam hidupmu. Di permukaan, mungkin semuanya tampak baik-baik saja. Mungkin dia tersenyum padamu. Mungkin dia mengatakan hal-hal manis. Mungkin ada saat-saat di mana kamu merasa seperti ini adalah cinta yang kamu cari selama ini. Tapi di bawah semua itu, di tingkat yang lebih dalam, ada sesuatu yang sangat berbeda yang terjadi. Para malaikat melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Mereka melihat benang-benang energi yang menghubungkan dua jiwa, dan mereka melihat bahwa benang yang mengikatmu pada orang ini penuh dengan duri-duri kecil yang melukai auramu setiap hari. Setiap tatapannya membawa getaran yang tidak selaras dengan getaran jiwamu. Setiap sentuhan meninggalkan jejak energi yang membuat cakra hatimu menutup sedikit demi sedikit. Ini adalah proses yang sangat halus sehingga pikiran sadarmu tidak menyadarinya, tetapi jiwa tuamu tahu. Tubuhmu tahu. Dan itulah mengapa kamu sering merasa lelah tanpa alasan yang jelas setelah menghabiskan waktu dengannya. Apakah kamu pernah memperhatikan bagaimana energimu berubah ketika dia ada di dekatmu? Cobalah ingat-ingat dengan jujur sekarang. Ketika kamu bangun di pagi hari dan tahu kamu akan bertemu dengannya hari ini, apakah ada perasaan ringan dan bersemangat di hatimu? Atau sebenarnya ada kecemasan kecil yang menggerogoti di sudut pikiranmu? Ketika ponselmu berdering dan kamu melihat namanya, apakah hatimu melompat karena kegembiraan murni? Atau ada campuran antara harapan dan ketakutan, antara keinginan dan keraguan? Malaikat penjagamu ingin kamu tahu bahwa cinta sejati tidak pernah membuat jiwamu merasa berat seperti ini. Cinta sejati membangkitkan. Cinta sejati memberikan energi. Cinta sejati membuat cakramu berputar dengan harmonis dan membuatmu merasa lebih hidup, bukan lebih terkuras. Tetapi apa yang kamu alami sekarang adalah sesuatu yang sangat berbeda. Ini adalah bentuk keterikatan yang tercipta bukan dari keselarasan jiwa, tetapi dari pola luka lama yang belum sembuh di dalam dirimu yang beresonansi dengan pola luka yang sama di dalam dirinya. Sekarang dengarkan dengan sangat hati-hati karena ini adalah bagian yang paling penting. Malaikat ingin kamu memahami bahwa orang ini masuk ke dalam hidupmu bukan secara kebetulan. Tidak ada kebetulan di alam semesta ini. Setiap pertemuan adalah sebuah pelajaran. Setiap koneksi adalah sebuah cermin. Dan orang ini adalah cermin yang menunjukkan padamu bagian dari dirimu sendiri yang masih memerlukan penyembuhan yang sangat dalam. Mungkin di masa lalumu, kamu pernah disakiti oleh seseorang dengan cara yang hampir sama. Mungkin ketika kamu masih sangat muda, kamu belajar bahwa cinta berarti menderita. Mungkin kamu melihat orang tuamu atau orang-orang di sekitarmu yang menunjukkan bahwa cinta berarti mengorbankan dirimu sendiri, menahan rasa sakit, dan tetap bertahan meskipun jiwamu berteriak minta tolong.
Dan sekarang, tanpa sadar, kamu menarik ke dalam hidupmu seseorang yang akan mengaktifkan kembali pola lama ini agar kamu akhirnya bisa melihatnya, mengakuinya, dan memilih untuk menyembuhkannya. Para malaikat berbisik kepadamu sekarang melalui kata-kata ini. Mereka mengatakan bahwa setiap kali orang ini menatapmu, ada transfer energi yang terjadi. Tetapi transfer ini tidak seimbang. Kamu memberikan jauh lebih banyak daripada yang kamu terima. Cahaya jiwamu mengalir ke arahnya, mencoba mengisi kekosongan di dalam dirinya, tetapi kekosongan itu seperti lubang hitam yang tidak pernah bisa diisi. Dan semakin banyak kamu memberikan, semakin lemah cahayamu sendiri. Ini bukan berarti orang ini adalah orang jahat. Tidak sama sekali. Dalam banyak kasus, mereka bahkan tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Mereka sendiri adalah jiwa yang terluka yang mencari kesembuhan di tempat yang salah. Mereka mencari di luar diri mereka sendiri untuk sesuatu yang hanya bisa ditemukan di dalam. Dan tanpa sadar, mereka mengambil energi dari orang-orang di sekitar mereka, termasuk darimu, dalam upaya yang sia-sia untuk merasa utuh. Tetapi kamu harus memahami sesuatu yang sangat penting sekarang. Kamu tidak bisa menyembuhkan orang lain dengan menguras dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menyelamatkan seseorang dengan mengorbankan kesejahteraan spiritualmu sendiri. Setiap jiwa memiliki perjalanannya sendiri. Setiap orang harus melakukan pekerjaan penyembuhan mereka sendiri. Dan ketika kamu mencoba untuk melakukan pekerjaan itu untuk orang lain, kamu sebenarnya merampas kesempatan mereka untuk tumbuh, dan pada saat yang sama kamu mengkhianati dirimu sendiri. Malaikat penjagamu telah menempatkan begitu banyak tanda-tanda di jalanmu mencoba untuk membangunkanmu dari ilusi ini. Apakah kamu memperhatikan bagaimana hal-hal aneh terus terjadi ketika kamu bersama orang ini? Mungkin rencana kalian sering dibatalkan pada menit terakhir. Mungkin ada kesalahpahaman yang terus berulang tanpa alasan yang jelas. Mungkin teman-teman atau keluargamu mengungkapkan kekhawatiran tentang hubungan ini. Mungkin kamu terus melihat angka-angka tertentu atau simbol-simbol yang mencoba menarik perhatianmu. Semua ini adalah cara alam semesta berbicara kepadamu, memberitahumu bahwa ada sesuatu yang tidak selaras di sini. Dan yang paling menyakitkan adalah bagian dari dirimu sudah tahu semua ini. Ada suara kecil di dalam dirimu yang sudah lama mencoba memberitahumu bahwa ini tidak benar. Tetapi kamu telah mengabaikan suara itu. Kamu telah mendiamkan intuisimu karena egomu. Bagian dari dirimu yang takut sendirian, bagian dari dirimu yang percaya bahwa cinta sejati sulit dan harus diperjuangkan, tidak ingin melepaskan. Tetapi sekarang saatnya untuk mendengarkan. Saatnya untuk menghormati kebijaksanaan jiwamu sendiri. Para malaikat memberitahumu bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang tidak membuat jiwamu menangis. Kamu layak mendapatkan seseorang yang tatapannya membawa kedamaian, bukan kecemasan. Kamu layak mendapatkan koneksi yang memberimu energi, bukan yang menguras setiap tetes kekuatan spiritualmu. Dan ya, malaikat tahu ini menakutkan. Melepaskan seseorang yang sudah menjadi bagian dari hidupmu, bahkan ketika koneksi itu menyakitkan, terasa seperti merobek sebagian dari dirimu sendiri. Tetapi apa yang kamu tidak sadari adalah bahwa dengan berpegang teguh pada koneksi yang salah ini, kamu sebenarnya menutup pintu untuk koneksi yang benar. Kamu mengisi ruang di hatimu dengan seseorang yang tidak seharusnya ada di sana, dan dengan melakukan itu, kamu tidak meninggalkan ruang untuk orang yang benar-benar ditakdirkan untukmu. Alam semesta memiliki rencana yang jauh lebih indah untukmu daripada yang bisa kamu bayangkan sekarang. Ada seseorang di luar sana yang getaran jiwanya sempurna selaras dengan milikmu. Ada seseorang yang tatapannya akan membuat seluruh tubuhmu bersinar dengan cahaya ilahi. Ada seseorang yang kehadirannya akan membuatmu merasa seperti akhirnya kamu bisa bernapas lega setelah menahan napas sepanjang hidupmu.
Tetapi orang itu tidak bisa masuk ke dalam hidupmu selama kamu masih terikat pada koneksi yang salah ini. Para malaikat memintamu untuk mengambil momen sekarang juga dan benar-benar merasakan apa yang terjadi di dalam tubuhmu ketika kamu memikirkan orang ini. Jangan pikirkan dengan pikiranmu. Jangan analisis dengan logikamu. Hanya rasakan. Tutup matamu sejenak jika kamu bisa. Taruh tangan di atas hatimu dan rasakan. Apakah ada ekspansi di sana atau ada kontraksi? Apakah ada kehangatan atau ada ketegangan? Apakah ada perasaan ringan atau ada beban berat? Tubuhmu tidak pernah berbohong. Tubuhmu adalah instrumen yang sangat sensitif yang selalu tahu kebenaran bahkan ketika pikiranmu bingung. Dan jika kamu benar-benar jujur dengan dirimu sendiri sekarang, kamu akan merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam koneksi ini. Ada ketidakselarasan mendasar yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan mencoba lebih keras atau mencintai lebih banyak. Sekarang malaikat ingin berbagi dengan MU sesuatu yang sangat penting tentang sifat sejati dari rasa sakit yang kamu rasakan. Setiap kali orang ini menatapmu, energi mereka berinteraksi dengan energimu. Dan jika mereka sedang dalam keadaan getaran yang rendah, jika mereka dipenuhi dengan ketakutan, keraguan, atau luka yang belum sembuh, getaran rendah itu ditransfer kepadamu. Kamu menyerapnya seperti spons. Dan karena kamu adalah jiwa yang sensitif, jiwa yang penuh kasih dan empati, kamu merasakan rasa sakitnya seolah-olah itu adalah rasa sakitmu sendiri. Tetapi inilah yang perlu kamu pahami. Rasa sakit itu bukan milikmu. Kamu tidak bertanggung jawab untuk membawanya. Kamu tidak berkewajiban untuk menyembuhkannya. Setiap jiwa memiliki kontrak jiwanya sendiri, pelajarannya sendiri yang harus dipelajari. Dan ketika kamu mencoba untuk mengganggu proses alami itu dengan mengambil alih rasa sakit orang lain, kamu sebenarnya melakukan kerugian, bukan hanya pada dirimu sendiri tetapi juga pada mereka. Malaikat ingin kamu memahami konsep batasan spiritual. Dalam dunia spiritual, seperti di dunia fisik, batasan sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan. Kamu harus belajar di mana energimu berakhir dan di mana energi orang lain dimulai. Kamu harus belajar untuk mengatakan tidak terhadap koneksi yang menguras tanpa merasa bersalah. Kamu harus belajar bahwa melindungi energimu sendiri bukan tindakan egois, tetapi tindakan bijaksana dan perlu untuk kelangsungan spiritualmu. Dan ini sangat penting sekarang karena kita sedang berada di masa yang sangat krusial dalam evolusi spiritual planet ini. Energi-energi sedang bergeser. Frekuensi-frekuensi sedang meningkat. Dan setiap orang sedang dipanggil untuk melepaskan apapun yang tidak lagi melayani pertumbuhan spiritual mereka. Orang ini, koneksi ini, adalah salah satu hal yang perlu kamu lepaskan agar kamu bisa naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Para malaikat melihat potensimu. Mereka melihat cahaya yang sebenarnya ada di dalam dirimu, cahaya yang begitu terang sehingga bisa menerangi seluruh ruangan. Tetapi cahaya itu sedang diredup oleh koneksi ini. Energimu sedang dialihkan. Fokusmu sedang terpecah. Dan misimu, tujuan jiwamu yang sebenarnya untuk kehidupan ini, sedang tertunda karena kamu terjebak dalam dinamika hubungan yang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi permanen. Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya apa yang harus kamu lakukan dengan informasi ini. Malaikat tidak pernah memaksa. Mereka tidak pernah menuntut. Mereka hanya menawarkan bimbingan dan meninggalkan pilihannya padamu. Tetapi mereka sangat ingin kamu tahu bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah situasi ini. Kamu tidak terjebak. Kamu tidak berdaya. Kamu memiliki kekuatan ilahi yang sama yang menciptakan bintang-bintang di langit mengalir melalui uratmu. Langkah pertama adalah pengakuan. Akui pada dirimu sendiri
dengan kejujuran yang sepenuhnya bahwa koneksi ini tidak membuatmu bahagia. Akui bahwa kamu telah mengabaikan tanda-tanda. Akui bahwa kamu telah mengkhianati kebijaksanaan tubuhmu sendiri. Tidak ada penilaian di sini. Tidak ada rasa malu. Hanya kejujuran sederhana tentang apa yang benar. Langkah kedua adalah pelepasan emosional. Ini tidak berarti kamu harus segera mengakhiri hubungan secara fisik, meskipun mungkin itu akan menjadi langkah alami selanjutnya. Tetapi pertama-tama, kamu harus melepaskan secara energi. Kamu harus mulai menarik kembali semua energi yang telah kamu investasikan dalam orang ini. Kamu harus mulai memutuskan benang-benang energi yang telah mengikatmu pada mereka dengan cara yang tidak sehat. Ada meditasi yang sangat kuat yang dapat kamu lakukan untuk ini. Bayangkan tali emas yang menghubungkan cakra hatimu dengan cakra hati mereka. Lihat tali ini dengan mata pikiranmu. Dan kemudian, dengan niat yang penuh kasih tetapi tegas, bayangkan gunting cahaya memotong tali itu. Lakukan ini setiap hari sampai kamu merasa koneksi energi itu melemah. Kamu akan tahu ketika itu terjadi karena kamu akan mulai merasa lebih ringan, lebih bebas, lebih seperti dirimu sendiri lagi. Langkah ketiga adalah penyembuhan diri. Ini adalah waktu untuk merawat luka-luka lama yang membuat koneksi ini mungkin terjadi sejak awal. Ini adalah waktu untuk melakukan pekerjaan dalam yang mungkin kamu hindari selama bertahun-tahun. Mungkin kamu perlu bekerja dengan terapis. Mungkin kamu perlu menghabiskan lebih banyak waktu dalam meditasi atau doa. Mungkin kamu perlu menulis jurnal, melepaskan emosi-emosi yang tertahan, menangis air mata yang belum pernah kamu izinkan untuk mengalir. Para malaikat akan mendukungmu di setiap langkah perjalanan ini. Mereka tidak pernah meninggalkanmu. Mereka ada di sisimu setiap saat, membisikkan dorongan, mengirimkan tanda-tanda, mengatur sinkronisitas untuk menunjukkan kepadamu bahwa kamu di jalan yang benar. Ketika kamu merasa lemah, panggil mereka. Katakan, "Malaikat penjagaku, aku membutuhkan kekuatanmu sekarang. Bantulah aku untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani kebaikan tertinggiku." Dan mereka akan merespons. Mereka akan membanjirimu dengan energi cinta dan dukungan yang begitu kuat sehingga kamu akan merasakan perubahan segera. Dan ketika kamu mulai melakukan pekerjaan ini, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Kamu akan mulai melihat bahwa orang ini juga berubah dalam hubungannya denganmu. Mungkin mereka akan mulai menjauh secara alami. Mungkin situasi akan terjadi yang membuat perpisahan menjadi tidak terhindarkan dan relatif tanpa rasa sakit. Atau mungkin mereka akan mengalami transformasi mereka sendiri dan koneksi di antara kalian akan berevolusi menjadi sesuatu yang lebih sehat. Alam semesta selalu bekerja untuk kebaikan tertinggi semua orang yang terlibat. Tetapi apapun yang terjadi, kamu harus percaya pada proses ini. Kamu harus percaya bahwa malaikat penjagamu tahu apa yang mereka lakukan. Mereka melihat gambaran yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu lihat dari sudut pandangmu yang terbatas. Mereka tahu kemana semua ini menuju. Dan mereka memberitahumu sekarang bahwa di sisi lain dari rasa sakit ini, ada kegembiraan yang menunggumu yang lebih besar daripada yang pernah kamu kenal. Bayangkan bagaimana rasanya bangun di pagi hari dengan perasaan ringan dan bebas. Bayangkan bagaimana rasanya tidak lagi membawa beban energi orang lain. Bayangkan bagaimana rasanya terhubung dengan seseorang di mana setiap tatapan adalah pertukaran cinta murni, di mana setiap sentuhan meningkatkan getaranmu alih-alih menurunkannya. Itu bukan hanya mimpi. Itu adalah takdirmu. Tetapi kamu harus membuat ruang untuk itu dengan melepaskan apa yang tidak seharusnya ada. Malaikat juga ingin kamu tahu bahwa rasa sakit yang kamu rasakan sekarang, meskipun sangat nyata dan sangat menyakitkan, adalah sementara.
Rasa sakit adalah guru, bukan hukuman. Rasa sakit menunjukkan kepadamu di mana kamu perlu tumbuh, di mana kamu perlu menyembuhkan, di mana kamu perlu mengubah pola lama. Dan begitu kamu belajar pelajaran yang dibawa rasa sakit ini, rasa sakit itu akan hilang. Itu tidak akan tinggal lebih lama dari yang diperlukan. Jadi berterima kasihlah pada rasa sakit ini. Ya, kamu mendengar dengan benar. Berterima kasihlah padanya karena telah menunjukkan kepadamu sesuatu yang sangat penting tentang dirimu sendiri dan perjalanan jiwamu. Berterima kasihlah pada orang ini juga, karena meskipun koneksi kalian menyakitkan, mereka telah menjadi katalis untuk pertumbuhan spiritualmu. Mereka telah menunjukkan kepadamu cermin di mana kamu bisa melihat bagian dari dirimu sendiri yang perlu penyembuhan. Tetapi berterima kasih tidak berarti kamu harus tetap tinggal. Berterima kasih tidak berarti kamu harus terus menderita. Kamu bisa mengakui pelajaran dan masih memilih untuk melanjutkan. Kamu bisa menghormati apa yang telah kamu pelajari dan masih memilih untuk melindungi energimu ke depan. Para malaikat memberitahumu sekarang bahwa waktu untuk transformasi ini adalah sekarang. Bukan besok. Bukan minggu depan. Bukan ketika kondisi sempurna. Sekarang. Energi sekarang tepat. Dukungan spiritual sekarang kuat. Dan jiwamu sudah siap meskipun egomu mungkin masih takut. Ambil napas dalam-dalam sekarang. Rasakan kata-kata ini bergema di setiap sel tubuhmu. Izinkan kebenaran mereka untuk menembus semua pertahanan, semua penyangkalan, semua ketakutan. Kamu tahu di dalam lubuk hatimu yang paling dalam bahwa semua yang telah dikatakan di sini adalah benar. Kamu telah merasakannya sepanjang waktu. Sekarang saatnya untuk akhirnya mendengarkan. Malaikat penjagamu memelukmu dengan sayap cahaya mereka sekarang. Mereka mengelilingimu dengan energi perlindungan dan cinta. Mereka memberitahumu bahwa tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, kamu tidak sendirian. Mereka bersamamu. Tuhan bersamamu. Dan kekuatan seluruh alam semesta mendukungmu dalam keputusan untuk menghormati dirimu sendiri dan kebenaran jiwamu. Jika kamu merasakan resonansi dengan pesan ini, jika kata-kata ini menyentuh sesuatu yang dalam di dalam dirimu, maka itu adalah konfirmasi bahwa ini adalah pesan yang dimaksudkan untukmu. Jangan abaikan. Jangan tunda. Ambil tindakan sekarang, meskipun itu hanya langkah kecil. Tulis dalam jurnal tentang apa yang kamu rasakan. Bicaralah dengan teman terpercaya. Luangkan waktu sendirian untuk benar-benar merenungkan situasimu. Apapun yang terasa benar untukmu, lakukanlah. Dan ketika kamu melangkah maju dengan keberanian ini, dengan kesediaan untuk melepaskan apa yang tidak melayanimu lagi, kamu akan melihat bahwa alam semesta bergerak untuk mendukungmu dengan cara yang akan membuatmu takjub. Pintu-pintu akan terbuka. Peluang-peluang akan muncul. Orang-orang baru akan masuk ke dalam hidupmu. Dan kamu akan melihat dengan kejernihan yang sempurna bahwa melepaskan koneksi yang salah ini adalah salah satu keputusan paling penuh kasih dan paling kuat yang pernah kamu buat untukmu sendiri. Malaikat bersamamu. Cahaya ilahi membimbingmu. Dan cinta sejati yang ditakdirkan untukmu sedang dalam perjalanan. Percayalah. Lepaskan. Dan izinkan keajaiban untuk terungkap.